bertemu kembali dengan channel Ibrah Fatih 18, channel sejarah, ilmu leluhur dan budaya Nusantara. Saat ini kita akan berdiskusi tentang sejarah sekaligus filosofi dan manfaat daripada Rajah Kalacakra. Rajah Kalacakra ini adalah termasuk salah satu 3 serangkai daripada mantra Sastro Jendro Hayuningrat Pangruating Diu. Jadi di dalam ilmu Jawa itu dikenal sebuah mantra 3 serangkai yang disebut dengan Sastro Jendro Hayuningrat Pangruating Diu. Secara harfiah artinya adalah firman Tuhan yang menetralisir segala yang buruk. Sastro Jendro ini ada 3 macam. Yang pertama atau tingkat pertama adalah Caroko Wali, yaitu Hono Coroko yang dibaca dari belakang atau terbalik. Kemudian tingkatan yang kedua adalah Rajah Kalacakra yang akan kita diskusikan ini. Banyak yang beranggapan bahwa Rajah Kalacakra erat kaitannya dengan Syekh Subakir. Saya sendiri pernah menemukan tulisan Rajah Kalacakra ini di dalam kitab Ujar Robat. Ditulis dengan huruf Arab. Maka saya pernah beranggapan bahwa Rajah Kalacakra ini berasal dari bahasa Persia atau bahasa Turki, bahasa di mana Syekh Subakir atau Syekh Ahmad Bakir ini berasal. Karena Syekh Ahmad Bakir ini seorang waliullah, dzurriyyah Rasulullah yang berasal dari Persia, tetapi diutus oleh Sultan Turki untuk mengemban misi netralisir Pulau Jawa saat itu. Memang kalau bicara Rajah Kalacakra biasanya selalu dikaitkan dengan Syekh Subakir, tetapi setelah saya amati, saya pelajari, membaca dan menyimak dari berbagai sumber, ternyata Rajah Kalacakra ini lebih mirip ke kosakata bahasa Kawi atau bahasa Jawa kuno atau bahasa Sangsekerta. Nah, Sastro Jendro yang kedua ini, Rajah Kalacakra ini biasanya dibaca oleh leluhur-leluhur Jawa sebagai mantra untuk menetralisir sesuatu yang tidak baik, baik itu berasal dari manusia maupun entitas gaib. Sebelum kita membahas atau berdiskusi tentang Rajah Kalacakra yang kedua, yang ketiga ini tidak saya dapatkan, mungkin dirahasiakan karena orang-orang tertentu ya yang memiliki ijazah Rajah mantra Sastra Jendra Hayuningrat Pangruating Diu. Yang pertama adalah Caroko Wali. Caroko Wali ini dibaca dari belakang, itu huruf Hono Coroko, aksara Jawa itu dibaca dari belakang. Jadi bunyinya begini: Ngoto Bogomo Nyoyo Jodopo Lowo Sotodo Koroconoho. Ini berfungsi sebagai penyembuh, penetralisir hal-hal kurang baik. Misalnya ada tempat usaha yang tutup oleh seseorang menggunakan bantuan entitas gaib yang jahat, bisa diwiridkan dengan Rajah Kalacakra atau Caroko Wali. Maaf, bukan Kalacakra ya, tapi Caroko Wali ini. Saya alhamdulillah sudah mendapat ijazah, tetapi saya tidak berani untuk mengijazahkan kepada para pemirsa sekalian. Nah, saat kita membaca Caroko Wali ini, kita bertawasul kepada Prabu Aji Saka yang menurut beberapa sumber
Prabu Aji Saka inilah yang menemukan huruf Jawa Honocoroko ini, dimana kalau menurut serat Paramayuko, Prabu Aji Saka yang merupakan Raja Medang Kamulan ini merupakan keturunan dari Prabu Sarkil. Sedangkan Prabu Sarkil merupakan keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam, putra Sayyidina Ibrahim. Ada kutipan dari serat Paramayuko ini yang berbunyi begini: "Kacarios ingkang sinuwun Prabu Sarkil wau terahipun Kanjeng Nabi ngismangil." Diceritakan bahwa Yang Mulia Prabu Sarkil ini merupakan keturunan daripada Nabi Ismail. Sedangkan Prabu Sarkil ini menurunkan orang-orang besar, salah satunya adalah Prabu Aji Saka, penemu huruf Honocoroko ini. Jadi apabila kita akan mengamalkan wirid Caroko Wali, kita harus sebaiknya kita bertawasul kepada Prabu Aji Saka. Lebih bagus juga kalau kita juga bertawasul pada Prabu Sarkil dan Nabi Ismail sekaligus Nabi Ibrahim. Banyak yang mengatakan bahwa Prabu Aji Saka ini beragama tauhid. Kemudian kita membahas inti bahasan atau inti diskusi, yaitu Raja Kalacakra. Bunyinya begini: Yomorojo Joromoyo, Yomarani Niromoyo, Yosilopo Polosio, Yomidoro Rodomio, Yomiduso Sodomio, Yo Dayudo Dayudoyo, Yosioco Coyosio, Yosihomo Mohosio. Nah, jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia kurang lebih begini. Perlu kita bahas juga bahwa Raja Kalacakra ini merupakan wirid yang digunakan oleh orang-orang Nusantara, khususnya orang Jawa, untuk tolak balak dan sebagainya. Karena menurut artinya ini sangat konkret dan seperti prinsip orang Jawa, menang tanpa ngasorke, menang tanpa menjatuhkan lawan. Kita terjemahkan begini: Yo maroco joromoyo, hai yang membawa kematian, hancurlah kekuatanmu. Yo marani niromoyo, hai yang mendatangi, hilanglah tanpa jejak. Mungkin ini dikhususkan kepada begal atau rampok. Jadi orang yang mendatangi kita dengan niat jahat, maka hilanglah tanpa jejak. Kemudian Yosilopo Polosio, hai orang yang membawa kesengsaraan, dihukumlah engkau. Yomidoro Rodomio, hai orang yang menipu, mundurlah engkau. Yomiduso Sodomio, hai yang membawa dosa, menjauhlah. Yo Dayudoyo, hai yang memerangi, hilanglah kekuatanmu. Jadi tidak sampai bertengkar, ya. Yo Sioco Coyosio, hai yang mengajak pada hal yang merugikan, bertobatlah engkau. Jadi bukan dihancurkan, tetapi diajak untuk bertobat. Yo si homo mohosio, hai yang merugikan, jadilah engkau yang menguntungkan. Nah, ini hebatnya leluhur kita, orang Nusantara, khususnya Jawa. Jadi membalik sesuatu yang merugikan itu supaya menguntungkan. Dan ini merupakan ajaran atau mantra yang digunakan untuk tolak balak. Jadi sejahat apapun orang kepada kita, di dalam mantra ini tidak ada satupun yang memohon kehancuran musuh kita tersebut secara langsung. Jadi kita ulangi, ya,
Yo morojo joromoyo, hai orang yang membawa kematian, hancurlah engkau. Kecuali kalau sudah membawa kematian, maka diminta untuk hancur. Yo marani niromoyo, hai yang mendatangi, hilanglah engkau tanpa jejak. Yo silopo polosio, hai yang membawa kesengsaraan, dihukumlah engkau. Jadi diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kita balas. Yo midoro rodomio, hai yang mau menipu, mundurlah engkau. Seandainya ada orang yang mau menipu, memanfaatkan kita, misalnya hipnotis dan lain sebagainya, diharapkan dengan mantra ini akan mundur atau kasihan terhadap kita untuk melakukan aksinya itu. Yo miduso sodomio, hai yang membawa dosa, menjauhlah. Jadi orang-orang yang mengajak kita untuk berdosa itu dimohonkan kepada Allah untuk menjauh. Jadi kita bergaul hanya dengan orang-orang yang baik. Yo doyudo, yo dayudo, dayudoyo, hai yang memerangi, hilanglah kekuatan. Jadi orang yang hendak berniat jahat secara fisik kepada kita dimohonkan kepada Allah agar dilemahkan. Jadi tidak sampai terjadi bentrok fisik. Yo sioco coyo sio, hai yang mengajak pada hal yang merugikan, bertobatlah engkau. Jadi dimohonkan kebaikannya, bukan dihancurkan. Yo siho momo sio, hai yang merugikan, jadilah engkau yang menguntungkan. Jadi dibalik. Jadi demikian filosofi daripada orang-orang Jawa kita. Jika berdoa saja tidak sampai memohonkan kehancuran secara fatal bagi musuhnya. Demikian mungkin diskusi kita kali ini. Share jika video ini bermanfaat, dan jangan lupa subscribe dan tonton sampai habis agar kita tidak salah paham.